sampai kita tuh nggak expect kalau di ending acara mobilnya tuh bakal masuk. Kayak itu literally mobil Honda masuk. Yes. Jadi bener-bener last minute ya kalau menurut saya ya. Itu apalagi ini bukan sesuatu yang saya pernah lakuin dalam hidup saya. Bukan ya profesional kan? ya. Saya bukan profesional, saya juga nggak pernah menerima pendidikan secara formal. Saya juga nggak pernah nonton fashion show nih. Dan itu bukan passion saya juga, ya kan? Jadi benar-benar sesuatu yang completely new ya bagi saya ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Steven. Halo Pak Steven, gimana kabarnya? Halo Kak Sising, baik. Semoga semuanya teman-teman sehat ya. Amin. Sehat selalu. Apalagi sekarang lagi banyak virus-virus mulai bertebaran ya Pak ya. Virus apa ini? Corona atau virus apa ini? Karena virus pancaroba. Oh, kan udah mulai sudah mulai musim hujan ya. Nggak jelas ya, kadang panas, kadang hujan, makanya, panas hujan. Oke, Pak Steven. Mau bahas ada apa nih? Ada berita dari Pak Steven nih. Jadi teman-teman, Pak Steven itu kemarin ada di acaranya Surabaya Fashion Parade. Surabaya Fashion Parade dengan tema Synchronize itu ya Pak ya? Tema Synchronize setahun sekali yang ngadain adalah Budian Apriliani Dewi selaku founder daripada Surabaya Fashion Parade. Inisiatifnya bagus banget karena beliau menggandeng para seniman, seniwati se-Nusantara para profesional, desainer, model, semuanya digait sama beliau. Iya. So kan kemarin saya juga sempat datang ke acaranya Pak Steven keren banget. Wah, thank you. Itu Pak Steven barengan sama si Pak Deden Siswanto. Mas Deden Siswanto. Itu pertama kali saya juga kenal sama beliau. Dia adalah desainer, domisilinya di Bandung. Ternyata beliau berkiprah di dunia fashion itu udah lama banget loh. Oh, jadi kemarin yang di Surabaya Fashion Parade itu Budian kan kemarin banyak menggandeng kayak Mas Deden Siswanto, terus banyak desain yang lain itu memang Trino. Itu nggak cuma Surabaya aja berarti ya? Enggak. Itu jadi seluruh Indonesia itu lintas kota. Lintas kota lah ya. Berarti Budian memang menggait desainer seluruh Indonesia ya? Iya dong. Terus Pak Steven ditempatkan di punyanya Mas Deden Siswanto ini. Yang kolaborasi dengan Honda ya? Kolaborasi dengan Honda, betul. Itu gila itu. Kan kemarin saya datang, itu openingnya itu keren banget. Jadi mulai dari lightingnya tuh keren banget, merah gitu. Sampai kita tuh nggak expect kalau di ending acara mobilnya tuh bakal masuk. Kayak itu literally mobil Honda masuk. Yes. Mobilnya muter-muter gitu di panggung. Itu keren banget sih. Kita nggak mikir loh, runway terus mobilnya tuh masuk. Jadi kayak bener-bener display mobil gitu. Jadi Pak Steven itu masuk, datang ke situ dan si pengen Mas Deden ini tuh beda sama runway yang lain. Kalau yang lain itu kan memang kayak formal gitu ya Pak, jalan-jalan. Sedangkan kalau Pak Steven ini saya lihat kemarin itu jalan runway profesional, tapi setelah itu tuh bisa kayak ngobrol satu sama lain gitu loh, meskipun di atas panggung. Yes, betul. Jadi kita lebih casual aja karena nggak semuanya model ya. Bener. Buat teman-teman yang nggak tahu, Kak Sisi juga nggak tahu. Saya ini kan bukan profesi model ya. Saya juga nggak ada pendidikan model. Saya nggak ada pengalaman model. Jadi saya benar-benar semuanya mulai dari nol. Bener. Saya nggak ada pengajaran model ya kan. Teman-teman saya juga ada sesama entrepreneur ya. Kita masuknya sebagai entrepreneur profesi kita dan kita cuman diminta tolong untuk sukarela untuk ikut meramaikan acara ini. Jadi mereka meminta kita untuk jadi diri kita sendiri dan itu yang membuat acara ini seru ya. Iya, benar. Jadi Pak Steven ini pengalaman pertama Pak Steven untuk berada di atas panggung runway ya? Oh yes, apalagi mewakili acara fashion ya. Kita kan nggak ingin mengecewakan desainernya, nggak ingin ngecewain teman-teman yang lain lah ya, yang udah pengalaman, yang udah senior. Saya ini bisa dibilang newbie, ya kan? Nggak ngerti apa-apa, ya kan? Nggak ada pelajaran, nggak ada pengalaman. Tapi nggak jauh beda sama model-model yang lain. Masa? Iya beneran nggak jauh beda. Ini saya tersanjung banget nih. Makasih Kak Sisi. Iya sama-sama Pak Steven. Terus abis itu di acara tersebut ya Pak Steven. Kita juga disupport sama Agnes ya. Yes. Acara itu kemarin. Yes. Kita ada spot foto booth ya kan, ada juga spot rumput yang juga kita spot di sana. Itu jadi bisa buat foto-foto para model yang awalnya nggak tahu address jadi tahu address. Yes, semuanya sih, nggak cuma untuk para model ya, untuk pengunjung juga.
ya Mana kan, saya penonton. sempat juga dapat footage pengunjung banyak yang foto di situ. Di situ kan ada Alhamdulillah. booth-booth yang lainnya, jadi bukan cuma Agres for your informations, Yes. tapi ada booth-booth yang lainnya. Tapi Agres juga nggak sepi. Ya. Terus juga banyak dijadikan sebagai tempat foto sama Yeay. sama apa tuh pengunjung-pengunjung yang lain. Memang ramai di situ ya Pak ya. Oh, rame acaranya. banget. Dan kita itu kan di backstage ya, kita nggak dibolehin jalan-jalan keluar kemana-mana, soalnya nanti susah nanti nyarinya kan. Juga nanti kan ya anunya bajunya lepas lah, aksesorisnya lepas lah, Iya, resikonya banyak kan. Iya, benar. Jadi kita lebih banyak memang bercengkrama tuh di daerah backstage. Jadi kita nggak bisa nikmatin di depan panggung itu seperti apa suasananya, iya, penonton, iya. terus juga di luar, di foto booth-nya. I wish ya. Saya juga ingin merasakan pengalaman itu, tapi nggak bisa sih. Tapi nanti saya tinggal nikmatin footage-nya deh. Iya, iya. Ya itu belum saya lihat. Kan ini pengalaman pertama Pak Steven ya. Nah pada Yes. saat itu tuh ada nggak sih kayak pelajaran Pak Steven untuk gladi kotor, atau sebelum gladi kotor tuh biasanya kayak dikasih pengajaran 10 menit lah, 10 menit sehari untuk belajar catwalking gitu. Itu ada nggak sih Pak Steven? Ada kursus kilat ya adanya ya. Jadi cuman ada fitting out, ya toh, H-1 kita fitting out, hanya mencoba kostumnya, ya kan, dressnya, bajunya, sama lengkap dengan aksesorisnya. Terus di hari hanya itu gladi bersih di pagi harinya. Oh, Pagi sampai siang gladi bersih itu kurang lebih dari Mas Dedanya, koreografernya, direkturnya, wah beliau semua melakukan dari A sampai Z lah. Semuanya diatur oleh beliau, dari yang kostumnya kita, caranya kita berjalan dari mana ke mana, dari model A ke model B, dan selanjutnya itu Mas Deden semua yang involve. Itu baru kita diajarin dari pagi sampai siang itu. Terus malamnya udah langsung show tuh. jadi untuk whole attractions apa ya? Untuk whole shows itu cuma 1 hari. Dari pagi sampai siang itu tadi. Yes, itu pun gabung dengan gladi bersihnya yang sesi-sesi sebelumnya ya. Oh. Kan itu ada 11 sesi kalau nggak salah total itu dalam Iya, semalam iya, itu, dari jam 6 sampai jam 10 kira-kira. Itu ada 11 sesi dan kita termasuk sesi yang terakhir. Si sesi Mas Deden ini sama Ya, Bunda kita Sherly. penutupannya, Jadi closingnya. berarti kalau hari-hari sebelumnya itu Pak Steven nggak ada kayak Nggak ada. latihan gitu, nggak ada? Nggak ada. Wah, Kagak ada. Jadi ya pertama kali ngeliat panggungnya itu di hari H itu pagi itu waktu saya datang, gladi resik pun nggak pakai kostumnya kita. Gladi resik kita pakai baju bebas. oh. Jadi cuman kita diatur aja, kita gerak kemana, jalan kemana, interaksinya sama siapa, ya kan, urutannya siapa duluan, siapa yang next gitu kan. Oke, nah ini Pak Steven waktu dihubungi sama Budian nih untuk, oh iya Pak Steven nanti jadi minta tolong ya saya jadi model untuk di acara Muse. Fashion jadi Muse di acara Surabaya Fashion Parade ini kapan ya Pak kalau boleh tahu? 2 minggu sebelumnya. Oh 2 minggu sebelumnya. Jadi bener-bener last minute ya kalau menurut saya ya. Iya, itu last Apalagi minute ini banget. bukan sesuatu yang saya pernah lakuin dalam apalagi hidup Pak, saya. bukan ya kan? profesional ya. Saya bukan profesional, saya juga nggak pernah menerima pendidikan secara formal. Saya juga nggak pernah nonton fashion show nih. Iya. Dan itu bukan passion saya juga, ya kan? Jadi benar-benar sesuatu yang completely new ya bagi saya ya. Waktu saya menerima ajakan tawaran tersebut dari Budian, saya cuman, Ibu yakin ngajakin saya, ya kan? Nggak salah ngajak nih, Bu, ya kan? Tapi di satu sisi saya juga menghargai, ya karena Budian kan pasti juga dengan banyak pertimbangan. Beliau mengajak saya dan pasti spotnya terbatas. Saya termasuk dari salah satu yang terpilih dari sekian banyak orang, jadi saya bersyukur banget. Dan oleh karena itu saya sempat berpikir sejenak aja, tapi saya langsung mengiyakan karena saya kayak ya saya merasa tersanjung aja sih. Kenapa kok dari sekian banyak orang yang cakep-cakep, yang keren-keren, yang kece-kece itu kan jauh lebih banyak daripada saya. Kenapa kok saya dipilih? Saya ini kan ya pengusaha ya, ya kan? Saya dipilih, ya udahlah kalau Budian percaya sama saya, ya saya sih bonek aja ya, bonek nekat ya. Pokoknya saya percaya diri aja. Pokoknya ntar Budian bantu saya ya, maksudnya kasih tips-tipsnya, terus nanti saya dibantu, saya dikasih tahu saya harus ngapain aja. Oh ya tenang aja, ntar ada Mas Deden yang bantu. And that's exactly what they did. Jadi pada hari itu waktu Budian berbincang dengan Pak Steven, langsung Pak Steven iya kan pada hari itu? Iya. Atau Pak Steven ada pertimbangan lagi nggak ada? Nggak ada. Habis saya ngomong iya, saya sempat mikir, waduh ini what did I agree to ya. Waduh ini gimana ya. Tapi karena saya orangnya komitmen ya. Karena saya sudah mengiyakan Budian ya, saya harus maju terus. Meskipun hari makin mendekat, saya juga makin deg-degan ya. Artinya, waduh ini bentar lagi mau fashion show-nya memulai nih tanggal 8 Oktober kan saya tayangnya nih. Gimana ya, saya nggak ada persiapan ya. Apalagi kan saya sibuk dengan kesibukan sehari-hari ya. Meeting terus jalan, saya ke Jakarta. Kegiatan tetap jadi, ada. normal. Saya nggak ada diet khusus, saya juga nggak
dikasih tahu bahwa oh tolong diet dulu, tolong harus beli sepatu, beli apa. Enggak ada seperti itu. Jadi saya cuman datang, cuman bawa badan doang. Nggak ada bekal apapun yang saya bawa. Dan saya percaya aja maksudnya teman-teman itu yang di sana, yang di fashion show akan mengangkat saya dan akan membimbing saya. Dan itu exactly yang terjadi. Dan saya bersyukur banget saya berada di lingkungan-lingkungan yang sangat mensupport saya ini. Sehingga saya bisa Ya perform. keren. Kemarin waktu lihat di timnya Pak Steven ini ada beberapa teman-teman ya kayak si Kak Ivo. Ya. Habis itu siapa lagi? Pak Lim. Ya, Pak Liman, ya kan. Itu teman-teman Ada juga Pak bantu Bingfu. Pak Steven untuk encourage Pak Steven di Ada, saya sempat nanya, teman-teman juga menyarankan, ya kan, cara jalannya gini aja, nyantai aja. Pada intinya sih simple, ya kan, pede aja, itu aja sih. Solusinya cuman pede doang aja, ya kan, dan be confident and be yourself. Karena mereka nggak mungkin ngajarin saya cara berjalan seperti Giselle Bundchen gitu, yang supermodel gitu, internasional kagak mungkin kan. Everybody has their own style. Setiap supermodel pun di tingkat nasional, internasional, they have their own style. Benar itu. Jadi itu sangat berharga banget sih, dan I totally enjoy the entire experience. Saya seneng banget, saya nggak ada penyesalan, ya kan. Awal-awal saya rada nyesel waktu ngiyain kan, karena waduh ini ngapain ya saya ngikutin beginian ya, karena saya nggak ada pengalaman, tapi saya menghargai, ajakan itu, dan saya menghormati Budian juga, dan saya senang sekarang justru maksudnya waktu itu saya mengiyakan itu keputusan yang tepat. Akhirnya endingnya baik, keputusan yang tepat. Saya nggak mengecewakan teman-teman, saya juga nggak mengecewakan diri sendiri saya. Saya juga mendapatkan pengalaman yang menurut saya once in a lifetime luar biasa ya. Saya menemukan sesuatu yang baru. Oke. Berarti ini untuk penutupan ya teman-teman ya, karena timenya udah di timekeeper nih. Jadi penutupannya ini berarti confident ya Pak ya. Memang kepercayaan diri itu yang nomor satu. Nah, confident is silent. Itu gimana tuh Pak, confident is silent? Jadi confidence itu nggak mesti harus keluar-keluar ya. Kalau kita percaya diri, kita menyerukan, oh saya ini percaya diri orangnya. Nggak perlu seperti itu Kak Z. Yang penting ya kan dari bahasa tubuh kita, dengan apa yang kita udah serukan ke diri kita sendiri, dalam diri aja, kita nggak usah keluar-keluar, nggak usah diserukan, nggak usah dibicarakan. Itu orang bisa nangkep kok. Jadi orang bisa lihat, oh orang ini pede banget ya. Padahal kan nggak usah dia keluar-keluar, saya ini orangnya pede loh, nggak usah. Orang bisa ngelihat lu pede nggak pedenya dari cara lu ngomong, cara lu jalan, cara lu berinteraksi, dan all of that. Bener sih. Saya juga kalau lihat orang-orang yang confident itu, mereka itu more attractive. Oh really? Iya. Okay, jadi daripada mereka shy cat gitu ya Pak ya. Shy cat gitu, daripada malu-malu itu ketutupan gitu loh, aura beauty ketutupan. Tapi setelah mereka jadi percaya diri, ini yakin orang yang waktu itu jadi orang yang berbeda kan, 180 derajat kan beda kan. Iya, memang seperti itu Kak sih. Memang confident itu luar biasa sih. And nothing is impossible guys, as long as you are confident. Benar. Itu pesan positifnya. Benar. Kenapa nih ada yang ketawa nih? Ya, udah segitu dulu ya Pak Steven. Terima kasih ya atas pengalamannya kemarin yang luar biasa Pak Steven. Thank you udah mau support. Saya seneng banget sih ada di acara kemarin. Good. Saya ada pesan terakhir buat teman-teman di luar sana, do not limit your challenge, okay? But challenge your limits, and that's what I exactly did, and you can do it too. Okay, see you in another podcast. Bye bye.